Masih dalam pembahasan koneksi database. Nah, di sebelum-sebelumnya kita sudah membuat tabel, terus menginput data baik dari sintak maupun dari POM ya. Nah, kali ini kita akan membuat sintak atau dokumen untuk menampilkan datanya. Kalau ini kan kita baru bisa mengeceknya lewat database saja ya. Tetapi kita mau tampil ya. Kita buatkan sebuah halaman web yang khusus menampilkan data yang telah kita input. Nah, dari itu kita harus membuat dokumen baru untuk menampilkan data. Nah, tapi ingat, untuk menampilkan data ini ada sintak yang harus kita pahami, query-nya. Dia menggunakan query select from nama tabel ya. Nama tabelnya apa gitu ya. Tabelnya apa? Selanjutnya where itu kondisinya misalkan yang pertama syarat, yang pertama apa, misalkan di mana kondisinya, di mana aktif yang Y misalkan, atau ada lagi syarat yang kedua gitu ya, kondisinya mau seperti apa dan seterusnya. Dan selanjutnya ada di sini order by nama field yang mau di order, maksudnya apa, diurutkan berdasarkan apa, misalkan berdasarkan judul, nah, atau berdasarkan ID artikel. Nah, biasanya itu menggunakan ID artikel ya gitu ya. Ascending atau descending gitu ya. Ascending itu berarti mulai dari abjad A misalkan, atau dari nomor 1 2 3 dari atas ke bawah. Jika itu descending ya, itu menggunakan dia mengurutkan dari bawah, dari Z ke atas, atau dari angka terbesar ke angka yang paling terkecil ya. Oke, ini query standarnya ya. Ya, bisa divariasikan lagi ya, bisa dikembangkan lagi dengan berbagai macam kondisi ya. Oke, selanjutnya kita buat sebuah dokumen PHP untuk menampilkan datanya. Saya simpan dengan nama tampil artikel. Oke, yang pertama selalu kita gunakan teknik modulasi include koneksinya, selalu kita panggil ya koneksi. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan HTML ya. Head, title, judulnya saya beri tampil artikel. Saya tutup, selanjutnya saya dengan body. Nah, saya tampung nanti datanya di dalam sebuah tabel ya. Dari border 1 saja. Saya kasih width-nya itu 100%, berarti dia full satu layar ya. Saya query, saya beri 0 saja. Cell spacing-nya juga cell spacing, saya beri 0. Oke, selanjutnya ada TR ya, untuk row-nya. Nah, pertama di baris pertama itu ada TH ya, T ya, sama seperti dengan TH, tapi bedanya ini dalam baris ya, dia nanti akan lihat lebih tebal ya. Oke, TH yang pertama nomor, yang kedua ada ID. Saya beri width-nya sebesar 20 saja. Biasa sih 20 pixel ini kalau standarnya di sini. Selanjutnya 400 saya beri untuk ini 400 untuk judul.
untuk isinya 480 isi artikel, isi sorry artikel. Selanjutnya saya beri 150 saja untuk menulis. Dan selanjutnya aktif menyelesaikan tadi, bisa ditentukan. Dan nanti di bawah ada saya buat aksi. Nah, aksinya biasa di situ ada edit, ada hapus gitu ya. Oke, untuk baris yang pertama ini sudah selesai. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Ini sebenarnya buat apa sih? Simpan. Kita lihat hasilnya ya. Tuh ditampil artikel ya tadi. Tampil artikel. Nah, ini dia. Database ditemukan. Ini sepertinya tidak perlu lagi ya, kita hapus saja. Jadi jika koneksinya berhasil, udah nggak usah ada pernyataan ya, kita kosongkan saja, nggak usah ada argumen. Ini oke, seperti ini aja ya. Tapi jika database-nya tidak ada, baru dia ada sebuah argumen gitu ya. Kalau ada ya ngapain, kita biarin aja. Oke, kita lihat di sini. Nah, seperti inilah nanti. Nah, di bawahnya ini nanti data dari artikelnya. Kita akan buat dia, kita akan tampilkan dia di bawahnya sini ya. Oke, bagaimana membuat sintaknya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita menggunakan perintah PHP. Nah, di sini kita menggunakan perintah PHP. Pertama, saya buat ini aja. Untuk SQL-nya sama query-nya ya, kita buat aja di variabel SQL. Nah, perintahnya itu select bintang from. Saya dulu ketinggalan di sini ya, tadi menjelaskan seharusnya ada bintang di sini, sorry, bintang from tabel artikel. Nah, ada nggak kondisinya, persyaratannya gitu ya? Saya rasa tampilkan aja lah dulu semua ya, nanti akan kita gunakan config. Nah, tapi kita urutkan berdasarkan order by ID artikel secara descending, jadi yang terbesar ya. Nah, jadi biasanya artikel seperti itu, dia ditampilkan dari yang terakhir di input gitu ya, dia menjadi bagian paling atas, biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat query. MySQL query, query panggil SQL. Nah, ini query hampir sama sebenarnya dengan yang ini ya, sama sebenarnya. Oke, cuman ini konsep yang sedikit berbeda ya, boleh yang ini, boleh yang ini. Nah, sama saja. Oke, selanjutnya di sini ada, kan ada nomor ya. Nomor nanti akan saya buat secara otomatis. Tapi saya mulai dari 0 dulu. Saya akan buat secara berulang sesuai jumlah dari artikelnya. Nah, selanjutnya di sini menggunakan while untuk perulangannya. Jadi saya kan ingin menampilkan semua data yang ada di tabel tersebut. Nah, jadi menggunakan perulangan while di sini. Nah, data dengan MySQL ch array gitu ya. Array. Nah, panggil query. Jadi akan mengeksekusi query-nya. Nah, selanjutnya, nah di sini nomornya plus. Nah, dia akan melakukan increment, penjumlahan secara otomatis ya. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan datanya ya.
datanya. Nah, di sini saya akan menampilkan datanya di bawah sini. Jadi saya menggunakan sintak HTML yang berada di dalam PHP ya. Kita lanjut TR-nya seperti ini. Terus ada jadi saya buat alignment to center data. Nah, yang pertama untuk nomornya. Nah, di sini cukup saya panggil nomornya. Nomor ini juga saya copy. Nah, jadi supaya lebih gampang nih seperti ini ya. Akan di sini selanjutnya judul ya. Sorry, bukan langsung judul tapi seperti ini, data panggil. Nah, ini data. Nah, data panggil datanya. Selanjutnya apa yang dipanggil gitu ya. Nah, kan selanjutnya ada ID ya. ID ini sesuaikan dengan yang ada di tabel di database ya. ID artikel ya harus sesuai dengan yang ada di database nih. ID artikel. Selanjutnya setelah ID itu ada judul. Nah, ini nggak mesti data ya, ini bebas. Mau data, mau row, mau apa itu bebas. Nggak mesti seperti itu. Judul, selanjutnya judul artikel ya. Judul artikel. Isi artikel, dan selanjutnya ada penulis, selanjutnya ada artik. Nah, oke. Untuk menampilkan datanya cukup, kan, tetapi ada di sini kolom aksi. Nah, kita juga harus beri itu ya. Jadi artikelnya center juga. Oke, satu center. Nah, di sini saya beri link ref, misalkan saya beri home edit artikel yang isinya mengarah nanti PHP sesuai dengan, nah ini ada modul ID berdasarkan ID-nya itu berdasarkan dari data ID artikel aja, ID artikel seperti ini ya. Nah, apa yang tujuannya nanti akan kita bahas di video berikutnya untuk home edit ya, untuk home edit. Nah, kalau ini belum kelihatan ya seperti apa ya. Nah, ini saya kasih kata ubah. Nah, selanjutnya ada untuk hapus. Nah, untuk hapus maka di sini saya arahkan linknya mengarah ke hapus artikel berdasarkan ID-nya juga. Nanti kita lihat ID-nya itu seperti apa dan tujuannya apa. Oke, selesai di sini. Mana tadi kursor saya? TD, tutup TR. Oke, selesai. Kita tutup untuk while-nya. Ini kan ada kurung kerawal ya, belum ditutup, harus kita tutup kurung kerawal. Oke, ini ada PHP di atas juga harus ditutup. Saya rasa sudah tutup semuanya. Apa ini? Hapus. Oke, saya simpan. Saya rasa sudah cukup. Kita coba eksekusi. Nah, di sini kita refresh. Oke, berhasil ya.
tidak ada error. Nah, jadi kita sudah berhasil menampilkan data yang kita input tadi. Nah, lihat di sini nomor. Nah, kita bahas satu-satu. Nomor berurutan 1 2 3. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini bukan ID ya, ini bukan diambil dari ID. Berbeda, lihat di sebelahnya. Kalau ID berurutan dari 3 2 1. Ya. Di sini nomor itu asalnya dari sini. Ya, dimulai dari 0 untuk perulangannya ya. Dimulai dari 0, nanti jika nanti datanya ada maka dia ditambah 1 jadi 1, jika datanya ada lagi tambah 1 lagi menjadi 2, beri. Jadi seperti itu. Nah, kenapa ID-nya mulai dari 3 2 1? Karena di sini dibuat secara descending ya, diurutkan berdasarkan ID secara descending. Jadi artikel yang terbaru dia berada di atas gitu ya. Nah, selanjutnya, nah tadi yang udah ubah udah hapus ya. Waduh, ini ubah semua. Seharusnya ini hapus. Saya ganti dengan kata hapus. Oke, simpan. Nah, lihat sewaktu kata ubahnya disorot. Nah, kita lihat di bagian bawah, di bagian pojokan. Ini kalau kursornya saya pindahkan maka dia hilang. Coba dilihat saja di bagian pojokan bawah kiri. Nah, itu angkanya berubah itu. Tuh, berubah jadi 2 kan? Nah, berubah jadi 1 kan? Nah, itu berubah. Nah, itu adalah modulnya, itu modul. Jadi, nah ini dia berdasarkan ini ya. Jadi nanti sewaktu dia akan diubah datanya, dia akan mengubah berdasarkan ID-nya tersebut ya, ID 3. Maka nanti kita akan buat form selanjutnya di sini. Ubah. Begitu diklik ubah, maka dia akan tampil form untuk mengubah data tersebut. Nah, jadi data yang tampil itu hanya data dengan ID 3. Nah, seperti itu ya. Dia akan kita coba. Begitu juga hapus. Nanti kita akan hapus. Begitu kita hapus, nah, di sini nanti akan dia menghapus data dengan ID artikel 3 gitu ya. Jadi dia dipilih. Nah, disitulah dibutuhkannya persyaratannya. Ini juga bisa, misalkan kita ingin menampilkan data yang aktif aja gitu ya, yang aktif, maka cukup kita tambahkan di sini from table where kita buat aktif sama dengan Y seperti ini. Jadi dia hanya menampilkan data yang aktif saja. Nah, berhubung semuanya aktif ya, ini akan tampil semua ya. Tapi kalau kita buat misalkan 1N no ya, yang no, maka dia akan menampilkan data yang no. Tapi di sini datanya aktif semua, maka tidak ada yang tampil. Nah, maka tidak ada yang tampil. Kenapa? Karena datanya aktif semua. Tapi kalau satu aja, akan kita edit. Kita edit ini menjadi N1 ya. Oke, kita simpan. Oke, kita simpan. Sekarang eksekusi. Oke, seperti itu ya. Cukup gampang ya. Oke, saya rasa ini tidak masalah, ini sangat gampang. Nanti kita akan lanjut untuk mengubah data ya.